Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, minasan konnichiwa. Nah, Jiwa, kita bertemu di pembelajaran Subhasa 40. Nah, yang pertama temanya untuk hari ini adalah awal jumpa. Nah, awal jumpa itu apa? Materinya seperti apa? Nanti akan dijelaskan sama Jian Sensei. Jadi pembelajarannya nanti akan dibawakan sama Jian Sensei. Oke. Nah, untuk materinya dan waktunya saya serahkan ke Jian Sensei. hai, minasang konnichiwa. Ya, seperti yang tadi udah disampaikan sama hostnya, sama Iva Sensei ya, kalau nama saya Jihan, ya bisa dipanggil Jihan Sensei. Nah, biar nggak terlalu membuang-buang waktu, lebih baik kita mulai aja ya. Sebentar, saya mau share screen dulu. Mbak host, ini tolong di mau share screen. Bisa Sensei? Bisa. Bentar ya, sepertinya macet. Sudah terlihat di layar belum? Belum Sensei, masih gelap di tempat saya. Ya udah. Sudah ya. Nah, ini sebelumnya dari peserta yang join di grup Zoom meeting ini udah belajar bahasa Jepang semua atau ada yang baru belajar? Mungkin ada yang baru, mungkin ada yang sudah pernah belajar Sensei. Jadi mungkin bisa diajarkan semuanya. Itu untuk screen-nya bisa di full screen nggak Sensei? Iya, ini sedang dicoba sebentar. Tadi sudah full screen tapi balik lagi ternyata. Nah, sudah kelihatan? Kelihatan Sensei. Hai, tema hari ini adalah Jiko Shokai. Jiko Shokai itu apa? Di sini ada kanji Jiko dan Shokai yang artinya perkenalan diri. Shokai itu dari kata kerja shokai shimas yang artinya memperkenalkan diri. Karena ditambah dengan kanji jibung, makanya jadinya Jiko Shokai itu adalah perkenalan diri. Nah, di Jepang itu seberapa penting sih Jiko Shokai? Ini mungkin kelihatan ya di layar ya, bisa dibaca. Kalau Jiko Shokai itu merupakan salah satu budaya Jepang yang sangat penting, bahkan sampai ada ya semacam pepatah yang mengatakan bahwa sebelum kamu menanyakan nama orang lain, ada baiknya kamu memperkenalkan nama sendiri. Ya berbeda ya sama orang Indonesia yang kalau tertarik sama seseorang atau ingin berkenalan sama seseorang dari dirinya itu langsung menanyakan perihal informasi pribadi orang yang tadi membuat dia tertarik. Nah, itu bertolak belakang banget ya sama budaya yang ada di Jepang. Karena di Jepang itu, khususnya orang Jepang,
sangat anti dengan orang yang seperti itu. Karena menurut mereka, jika kamu ingin berteman dengan saya, jika kamu ingin berkenalan dengan saya, jika kamu ingin tahu nama saya, maka ada baiknya kamu untuk terlebih dahulu memperkenalkan dirimu sendiri. Nah, seperti itulah kira-kira ukuran berapa penting sih Jiko Shokai itu. Nah, untuk hari ini, karena waktu kita terbatas, sebenarnya ini ada banyak banget, tapi sudah saya ringkas menjadi 4 gambaran besar waktu-waktu tepat untuk kita melakukan Jiko Shokai. Yang pertama itu tentu saja ketika kita bertemu dengan orang baru. Tapi bertemu dengan orang baru di sini bukan berarti setiap kita ketemu orang, kita tertarik, kita langsung menyapa tuh tidak. Tidak seperti itu. Bertemu orang baru di sini itu adalah ya memang orang yang diharuskan untuk kita kenal. Contohnya seperti teman kerja yang baru, atau teman sekolah yang baru, atau relasi-relasi yang baru yang memang kita diharuskan untuk berkenalan. Nah, di sini maksudnya bertemu orang yang baru. Kemudian nomor 2 itu ada saat berada di tempat yang baru. Nah, saat berada di tempat yang baru ini bisa jadi seperti saat ketika kita pindah sekolah, pindah rumah, pindah pekerjaan, dan lain-lain. Yang penting di tempat yang baru. Nah, yang ketiga, ini ya yang pasti banyak sekali sedang dipelajari sama anak-anak muda ya di Indonesia, interview untuk bekerja di Jepang. Nah, nanti juga akan ada saya jelaskan bagaimana sih caranya memperkenalkan diri yang baik dengan tujuan untuk interview perusahaan Jepang. Dan yang terakhir ini sebagai tambahan ya bonus, kalau mau gitu temenan sama orang Jepang via SNS, social network ya, mana tahu pingin nanti ada beberapa caranya untuk memulai perkenalan diri melalui chat online atau telepon. Baik, kita langsung mulai ya. Nah, sebelum masuk ke yang 4 tadi, sebenarnya dasar-dasar dari Jiko Shokai itu sama. Baik itu untuk Jiko Shokai formal maupun Jiko Shokai informal, itu dasarnya sama. Yang harus ada di dalam Jiko Shokai itu secara garis besar adalah 4 poin ini. Yang pertama itu ada aisatsu. Aisatsu itu artinya salam. Nah, salam ini ada banyak ya macamnya, tapi di sini yang saya ambil sebagai contoh hanya salam-salam yang populer digunakan di Jepang ya, seperti ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kemudian yang paling penting nama. Nah, untuk nama ini sendiri nanti akan mengikuti situasi dan kondisi. Kapan kita harus menyebutkan nama kita secara lengkap dan kapan kita hanya perlu menyebutkan nama panggilan saja. Yang terakhir, yang ketiga itu ada salam penutup. Salam penutup itu sejauh ini yang selalu digunakan adalah dozo yoroshiku onegai shimasu, yang artinya mohon bantuannya, mohon bimbingannya, atau senang bertemu atau berkenalan dengan Anda. Nah, untuk dozo yoroshiku onegai shimasu ini adalah bentuk yang paling sopan dan yang paling formal. Jadi ketika nanti dalam situasi yang non formal, ini bisa dipotong. Dihilangkan dozonya, tinggal yoroshiku onegai shimasu, yaitu benar. Atau dozo dan onegai shimasu-nya dipotong, menyisakan yoroshiku saja, itu juga benar. Tergantung nanti bagaimana situasi dan kondisinya. Dan yang terakhir, yang sama pentingnya dengan yang 3, itu adalah ojigi, atau budaya membungkuk. Karena di Jepang tidak ada yang namanya budaya jabat tangan. Jadi ketika kita
mengulurkan tangan untuk berkenalan, bisa jadi mereka malah bingung. Ingat ya, ketika mana tahu nanti ada rezeki bisa berangkat ke Jepang gitu, pengen kenalan sama orang Jepang, tidak pakai jabat tangan, tidak pakai begini juga sebagai pengganti karena kita lagi pandemi, cukup melakukan ojigi. Ojigi itu membungkuk, nah nanti akan saya jelaskan bagaimana tata caranya melakukan ojigi itu baik bagi perempuan maupun laki-laki. Hai, kelihatan di layar ini? Kelihatan sih. Ya, materi yang pertama tadi saat bertemu orang baru. Nah, saat bertemu orang baru tadi juga sempat saya singgung sedikit. Naik konnichiwa. Saat bertemu dengan orang baru tadi juga saya sempat singgung sedikit bahwa kita tidak bisa ketika bertemu orang baru itu sembarangan langsung jiko shokai, tidak. Tentu akan ada tempat dan situasinya yang mengharuskan kita untuk melakukan perkenalan diri. Nah, di sini saya memberikan 2 contoh jiko shokai informal dan jiko shokai yang formal. Untuk jiko shokai informal ini ya bisa hanya cukup dengan melakukan ojigi sambil mengucap aisatsu. Kalau itu pagi ya ohayo gozaimasu, kalau itu siang bisa konnichiwa. Oh iya. Tapi konnichiwa di sini itu artinya bukan hanya untuk selamat siang saja, tapi bisa halo. Jadi ketika masuk waktu-waktu sudah seharusnya mengucap konbanwa, tapi masih ada matahari, nah itu masih bisa dengan menggunakan konnichiwa. Kemudian setelah melakukan aisatsu, ingat, oh iya, ini ada yang sedang bernyanyi. Ketika antara aisatsu dengan ojigi, itu yang terlebih dahulu harus dilakukan adalah konnichiwa. Nah, ini pelajaran dasar yang sebaiknya harus tetap diingat sampai kapanpun. Antara mengucap aisatsu dengan ojigi itu tidak bisa dilakukan bersamaan. Apalagi sambil menunduk terus aisatsu, karena lawan bicara bisa jadi akan tersinggung, nanti dikira kita lagi melakukan ojigi itu ke tembok atau ke lantai karena kita tidak menghadap ke lawan bicara. Jadi memang seharusnya aisatsu yang pertama itu kita ucapkan dengan melihat lawan bicara dan diikuti dengan ojigi. Nah, ojigi yang ada di sini saya sudah menyertakan gambar ya untuk laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki sendiri, kedua tangan itu lurus berada di kanan kiri tubuh. Sementara kalau perempuan di depan. Di depan menutup perut seperti posisi sedang sholat, tapi agak ke bawah sedikit. Nah, uniknya di sini ya, kalau orang Jepang dan orang Indonesia, ketika kita orang Indonesia, apalagi ketika sholat, tangan kanan itu menutupi tangan kiri. Nah, budayanya kan di Indonesia seperti itu, tapi ternyata di Jepang itu budayanya tidak seperti itu. Ketika kita menutup tangan kiri dan tangan kanan kita di atas, itu menyimbolkan bahwa tangan kanan kita ini kan tangan kanan itu dipakai untuk makan, dipakai untuk yang baik-baik, dipakai juga untuk yang jelek-jelek juga kan pakainya tangan kanan gitu, mau mukul juga kalau kita emosi pakainya tangan kanan. Nah, ketika tangan kanan kita ini di luar, itu dianggap seperti kita tidak bisa mengendalikan emosi, jadi tidak sopan gitu. Nah, kalau di Jepang itu dibalik, yang kiri yang di atas, jadi menutupi segala yang dilakukan oleh tangan kanan. Jadi ketika ojigi itu
tidak seperti orang Indonesia yang kanannya di atas kiri, tapi kirinya yang di atas kanan. Nah, setelah melakukan ojigi bisa langsung tegak lagi dan melanjutkan dengan nama. Contohnya di sini ada watashi wa jan desu. Nah, kalau minasang mau menggunakan kalimat ini, silahkan diganti jan ini dengan nama panggilan minasang. Nah, itu terserah kepada kita yang sedang memperkenalkan diri, apakah kita ingin memberikan nama lengkap atau cukup dengan nama panggilan saja. Perlu diingat kalau kita memberikan nama lengkap, kita juga harus menyertakan nama panggilan, ingin dipanggil apa. Karena kan kita orang Indonesia tidak punya nama keluarga. Nah, kalau orang Jepang itu punya nama keluarga, jadi ketika mereka mengenalkan diri dengan nama lengkapnya, ya orang yang mendengar sudah tahu itu mana yang nama keluarganya dan yang mana nama panggilannya dan bagaimana cara memanggilnya. Tapi kan kalau kita tidak ada marganya, tidak ada nama keluarganya. Jadi kalau kita mengenalkan diri secara lengkap, mereka akan bingung manggil kita itu seperti apa gitu. Jadi ada baiknya kita juga memberikan nama panggilan kita itu siapa. Nah, setelah memberitahukan nama, harus ditutup dengan yoroshiku onegai shimasu. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan, yang tadi dozo yoroshiku onegai shimasu. Di sini dozonya dihilangkan, tinggal yoroshiku onegai shimasu yang artinya bisa senang bertemu dengan Anda atau saya mohon bimbingan Anda. Tidak ada arti yang spesifik di sini. Karena jika dibagi-bagi, setiap kosakatanya itu punya arti yang berbeda. Tapi ketika dia menjadi satu kalimat, menjadi prasa, ini memiliki arti yang demikian. Jadi kalau memang dipotong memang artinya beda-beda, tapi dalam satu kalimat itu ya artinya begitu. Jikoshokai informal ini kapan sih kita pakainya? Yang pasti ketika kita ada niat untuk berkenalan dengan seseorang. Karena kalau niat kita berkenalan dengan seseorang itu untuk berteman, tidak mungkin kita akan melakukan jikoshokai yang terlalu bertele-tele. Jadi yang ini cocok sekali untuk minasang yang kebetulan pengen kenalan sama orang, tapi tidak terlalu ingin bertele-tele dan menunjukkan kesan santai. Nah, yang kedua ada jikoshokai formal. Jikoshokai formal ini ya biasanya dipakai di acara-acara yang formal seperti penyambutan-penyambutan atau acara-acara yang berhubungan dengan pekerjaan. Ya, acara-acara yang sekiranya ada urutan acara atau susunan acara yang mengharuskan kita untuk melakukan jikoshokai dengan formal ya, seperti pidato juga bisa menggunakan jikoshokai formal. Tapi jikoshokai formal yang ini tidak cocok untuk interview kerja karena terlalu sedikit. Nah, biasanya ini paling dipakainya ketika seperti cuman sekedar untuk pidato, untuk memberitahukan beberapa informasi tentang diri kita. Di sini saya memberikan contohnya seperti ini. Yang pertama, biasanya kan kalau acara-acara resmi gitu, sambutan-sambutan itu kan di pagi hari. Jadi bisa pakai ohayo gozaimasu, yang artinya selamat pagi. Kemudian di sini ada kata hajimemashite. Hajimemashite, yang artinya perkenalkan. Maksudnya perkenalkan di sini itu perkenalkan diri sendiri ya. Jadi tidak bisa menggunakan hajimemashite ini untuk mengenalkan orang lain. Setelah hajimemashite baru diikuti dengan menyebutkan nama. Nah, kalau tadi kan konnichiwa langsung ojigi. Nah, ini karena ada hajimemashite, ojiginya diletakkan di mana? Kalau dalam hal ini ojiginya itu tetap diletakkan setelah salam. Setelah ohayo gozaimasu, kemudian ojigi, berdiri lagi, baru hajimemashite. Setelah itu mengenalkan tentang nama dan beberapa informasi lainnya yang menurut minasang
itu tidak apa-apa jika diucapkan. Menurut saya, untuk menyebutkan dari mana asal saya, itu tidak apa-apa. Contohnya, Indonesia karakimasta, yang artinya saya berasal dari Indonesia atau saya datang dari Indonesia. Kemudian ditutup dengan dozo yoroshiku onegai shimasu. Karena ini tadi adalah jiko shokai formal, maka penggunaan yoroshiku onegai shimasu-nya kalau bisa yang lengkap menggunakan dozo. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Hai. Ini adalah dua contoh ketika kita bertemu dengan orang baru. Jiko shokai formal itu ketika ketemu orang baru yang pangkatnya lebih tinggi dari kita atau lebih tua dari kita, itu cocok untuk dipakai. Kalau jiko shokai informal itu bisa dipakai sama yang kelihatannya seumuran atau yang malah di bawah kita, kohai. Hai, yang kedua, ada jiko shokai yang bisa digunakan ketika kita berada di tempat yang baru. Di tempat yang baru itu banyak sekali ya, cuman saya di sini ambil cuma 2 contoh saja. Yang pertama ada perkenalan di sekolah atau tempat kursus, tempat les. Nah, yang kedua ada perkenalan ketika pindah rumah. Tidak jauh beda seperti budaya yang ada di Indonesia, di Jepang itu juga sama ketika kita jadi murid pindahan, pindah ke lain, apalagi yang masih SD. Nah, itu biasanya kan nanti disuruh sama ibu guru untuk maju ke depan, terus mengenalkan diri. Nah, di Jepang itu juga seperti ini, tapi sejauh yang saya rasakan selama ini sampai lulus kuliah, budaya itu tuh stop di SD kalau di Indonesia. Jadi ketika SMP dan SMA bahkan di perkuliahan ketika ada siswa baru, ya kita cukup tahu saja bahwa di kelas itu ada siswa baru. Nah, itu tidak berlaku ya kalau di Jepang. Jadi kamu masih SD, SMP, SMA, bahkan ketika sudah daigakusei, ketika sudah kuliah, budaya ini tuh tetap ada. Tapi kalau kuliah sepertinya jarang ya, karena kan bisa jadi kelasnya itu campuran. Tapi kalau sampai SMA, itu masih ada. Ketika jadi murid baru, itu seperti hal wajib. Mana tahu ya ada yang minat mau sekolah di Jepang atau sekolah Nihongo Gakko, sekolah bahasa di Jepang. Nah, sekolah bahasa di Jepang, walaupun itu sekolah bahasa bukan sekolah formal, tapi cuma tempat les atau informal, ini tuh juga tetap berlaku. Kita juga harus wajib memperkenalkan diri ketika baru masuk. Nah, yang bisa disebutkan untuk perkenalan diri di sekolah tersebut, saya buat seperti ini. Yang pertama ada minasang ohayo gozaimasu. Nah, minasang di sini artinya bisa semuanya, bisa juga dimaksudkan dengan teman-teman. Karena kita berada di kondisi untuk tempat yang baru, perkenalan di sekolah, otomatis ada banyak orang yang harus kita sapa kan ketika mulai untuk perkenalan. Makanya di sini saya menambahkan minasang. Minasang ohayo gozaimasu, yang artinya selamat pagi semua. Nah, setelah menyapa, tidak lupa untuk ojigi. Kemudian dilanjutkan, watashi wa Santi desu. Saya Santi. Jika minasang mau pakai, santinya bisa diganti. Kemudian karena kita adalah siswa pindahan, kita harus menyebutkan kita itu dari mana. Amerika karakimashita. Saya datang dari Amerika. Nah, kalau menurut saya yang nomor 4, yang setelah Amerika karakimashita itu opsional. Jadi bisa pakai, bisa tidak. Kalau minasang merasa itu
privasi dan tidak harus diketahui orang-orang, maka tidak usah digunakan. Tapi menurut saya kalau di Indonesia tidak apa-apa ya. Karena tidak mungkin dicari juga sampai ke alamat. Contohnya itu ada Ima Suremani Sunde Imas. Ima Suremani Sunde Imas. Ima itu artinya sekarang atau saat ini. Sureman itu ya Sleman, Sleman Jogja, cuman karena diubah jadi katakana, jadinya Sureman. Ni Sunde Imas yang artinya tinggal di. Jadi kalimat Ima Suremani Sunde Imas itu artinya sekarang atau saat ini saya tinggal di Sleman. Nah, yang nomor selanjutnya Minasang to nakayoku shitai desu. Ini hanya tambahan saja dari saya. Saya ingin berteman akrab dengan kalian semua. Karena kebanyakan yang saya lihat ya entah itu di drama atau di anime atau baca-baca di majalah atau di internet, itu ketika kita memperkenalkan diri tuh ada hal lain gitu yang kita sebutkan. Nah, ini bisa jadi salah satu opsinya. Minasang to nakayoku shitai desu. Artinya saya ingin berteman akrab dengan kalian semua. Kemudian ditutup lagi dengan dozo yoroshiku onegai shimasu. Nah, setelah mengucapkan dozo yoroshiku onegai shimasu, melakukan ojigi satu kali lagi. Jadi ojiginya itu dalam jiko shokai ada dua, di awal dan di akhir. Dozo yoroshiku onegai shimasu di sini kan tadi artinya ada banyak ya, ada yang mohon bimbingannya, ada yang mohon bantuannya, ada yang senang berkenalan dengan Anda. Tapi kalau situasinya seperti ini, di mana dia adalah seorang anak baru yang belum tahu apa-apa tentang tempat itu, saya rasa dozo yoroshiku onegai shimasu di sini itu lebih mengarah ke mohon bimbingannya atau mohon bantuannya selama dia belum mengetahui tempat ini atau nanti ketika dia sudah mengetahui tempat ini. Jadi untuk dozo yoroshiku onegai shimasu itu sendiri artinya bisa berbeda-beda sesuai sama kondisi si pembicara. Kemudian yang kedua ada perkenalan saat pindah rumah. Nah, kalau seperti ini di Indonesia kayaknya nggak ada, yang beberapa daerah ada juga yang beberapa daerah tidak ada. Tapi kalau di Jepang merata, hampir seluruh daerah di Jepang itu menerapkan budaya ini. Ketika kita pindah rumah, apalagi itu di sebuah mansion atau apartemen yang kayak seperti rumah susun yang kamarnya itu ada banyak, itu seperti suatu kewajiban untuk menyapa tetangga. Paling tidak itu tetangga kanan dan kiri. Itu yang paling jika malas gitu mengunjungi semuanya, ya paling tidak itu harus mengunjungi kanan dan kiri. Kalau kanan dan kiri kita itu ada orangnya. Di sini saya berikan contoh bagaimana sih kita jiko shokai ketika baru pindahan rumah. Nah, yang pertama jelas tetap aisatsu. Di sini saya ambil konnichiwa. Mungkin bisa diubah sama yang lain ya, bisa ohayo, bisa konbanwa. Konnichiwa. Kemudian ojigi sebentar. Watashi wa 305 no Santi desu. Saya adalah Santi dari kamar nomor 305. Karena kita menyapa tetangga, daripada tetangganya bingung atau bertanya, lebih baik kita ngomong duluan kalau kita ini siapa dari kamar nomor berapa. Nah, untuk penyebutan kamar di Jepang, walaupun bentuknya seperti ini tidak dibaca ratusan, tidak dibaca 305 ya, tapi 305. Begitu juga nanti kalau nomornya ada 4 atau ada 5,
Nah, kalau minasang mau pakai ini, ya ini bisa diubah sesuai versinya minasang dengan mengubah nomor atau nama. Nah, kemudian menyebutkan kita itu pindahan dari mana. Contohnya ada Jakarta kara hikoshimashita. Jakarta kara hikoshimashita. Saya pindahan dari Jakarta. Hikoshimas itu artinya pindah, hikoshimashita itu artinya telah pindah, lampau, bentuk lampau. Kemudian ada, nah ini wajib nih ya kalau pindah rumah. Korekara osewa ni narimasu. Korekara osewa ni narimasu. Ini tidak bisa diartikan satu-satu, tapi keseluruhan kalimatnya itu kurang lebih artinya mulai sekarang saya akan banyak merepotkan. Karena tetanggaan, jadi ya mulai sekarang pasti mau tidak mau akan selalu berhubungan. Entah itu berhubungan yang saling menyapa saja, meminta bantuan, atau bahkan sampai membuat masalah yang pasti korekara osewa ni narimasu ya mulai dari saat itu sampai nanti tidak tahu kapan kurang lebih dia bakal banyak merepotkan tetangganya itu. Jadi kalimat ini wajib disebut ketika kita menyapa tetangga. Hai, setelah itu tetap ditutup dengan dozo yoroshiku onegai shimasu. Mohon bantuannya atau senang berkenalan dengan Anda. Nah, ini ada yang saya bintangi ya, opsional. Biasanya orang Jepang itu ketika datang menyapa tetangga itu tidak dengan tangan kosong, tapi membawa sesuatu. Sebutan benda yang dibawa itu adalah hong no kimochi. Hong no kimochi. Entah buah tangan ya apa saja bentuknya, tapi sebutan benda itu hong no kimochi. Hai, nah ini Ya, Sensei, karena waktunya agak terbatas, mungkin sekarang bisa ada yang mau nanya juga boleh. Kalau oh ada yang iya, mau tanya, boleh. sebelum ini ya, karena waktunya terbatas sekali. Ada yang pengen nanya nggak? Ya, Boleh? silakan. Boleh lewat chat, boleh langsung menyampaikan juga boleh. Kira-kira dari yang Jian Sensei tadi sampaikan tentang Jiko Shokai itu kan udah banyak banget. Terus mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum, mungkin nanti sambil Jian Sensei melanjutkan bisa memberikan pertanyaannya lewat chat. Oke, Jian Sensei boleh dilanjutkan lagi? Oh ya, kalau belum ada pertanyaan ya nggak apa-apa. Ini silakan dilihat dulu saja dan didengarkan. Yang selanjutnya tadi seperti yang saya sebutkan ada Jiko Shokai untuk interview kerja. Nah, kira-kira kalau yang populer di Indonesia itu apa? Pemagang ya, Kensusei, apa Jisusei. Nah, itu kan populer sekali itu. Banyak kan yang baik di bidang teknik maupun yang kesehatan. Nah, kira-kira saat teknis wawancara itu bentuknya seperti ini. Nah, duduk, tidak diberi meja, hanya kursi, dan di depannya ini ada orang Jepangnya yang mewawancarai. Nah, bisa dilihat pertama dari posisinya dulu. Ketika kita Jiko Shokai untuk interview kerja, untuk laki-laki dan perempuan nih bisa dilihat perbedaannya. Laki-laki tangannya dua ada di paha kanan dan paha kiri. Sementara yang perempuan seperti ini. Dan tersenyum. Nah, untuk interview kerja ini ada beberapa contoh, ada dua contoh. Nah, yang paling umum digunakan oleh orang Indonesia ketika ingin bekerja di Jepang itu yang ini. Ini lengkap. Ada salam, Ohayo gozaimasu, diikuti dengan ojigi, kemudian hajimemashite, perkenalkan. Kemudian disebutkan lagi, watashi no namae wa Shinta Dini desu. Nah, di sini lebih panjang ya, karena ada namae.
Kalau yang tadi kan langsung watashi wa bla 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 des. Nah, kalau ini watashi no namae wa shintadi ni des. Nah, untuk interview kerja wajib menyebutkan nama lengkap. Wajib menyebutkan nama lengkap. Nah, setelah kita menyebutkan nama lengkap, kita juga harus menyebutkan bagaimana nama kita itu dipanggil. Contohnya, Shinta to yobarete imasu. Saya biasa dipanggil Sinta. Atau mau Dininya tidak apa-apa. Dini to yobarete imasu. Saya biasa dipanggil Dini. Indonesia kara kimashita. Saya berasal dari, maaf, ini saya salah tulis, harusnya Indonesia. Saya berasal dari Indonesia. Nenrei wa 18 desu. Nenrei itu artinya usia. 18 tahun. Nanti mungkin kalau yang belum tahu tentang angka-angka bisa dipelajari di pertemuan berikutnya. Kemudian ada hobi. Shumi wa supotsu desu. Shumi itu artinya hobi, supotsu itu artinya berolahraga. Untuk des itu sendiri itu kalimat penutup ya, wajib ada kalau di Jiko Shokai, apalagi yang formal, yaitu pengganti titik kalau di bahasa Indonesia. Kore kara ishoken ganbarimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Ditutup dengan ojigi. Kore kara ishoken ganbarimasu itu artinya mulai saat ini saya akan bekerja dengan keras. Mohon bantuannya. Nah, ini kalau untuk interview bisa sangat membantu ya. Kore kara ishoken ganbarimasu untuk menunjukkan seberapa besar sih motivasinya minasang itu untuk melamar kerja. Kemudian yang kedua itu ada Sensei, karena ya. waktunya udah mau habis, ini bentar lagi juga udah Oh iya. mau selesai ya. Jadi nanti bisa ikut pertemuan selanjutnya tentang materi-materi yang di Koshoka ya. Nanti ada juga pertemuan selanjutnya. Nanti kalian bisa ikut. Karena waktunya sangat terbatas, hanya 40 menit. Nah, itu ada yang tanya, Sensei, untuk berkenalan apakah boleh minta nomor telepon? Mungkin bisa sambil dijawab. Berkenalan apakah boleh minta nomor telepon? Oh, mau berkenalan dengan orang ya? Ya. Kalau pertama kali bertemu lebih baik jangan. Karena nanti malah yang ada lawan bicaranya itu sedikit terganggu. Kalau orang Jepang, kalau orang Indonesia ya saya kurang paham, tapi kebanyakan juga sama. Nah, kalau perkenalannya itu untuk keperluan kerja yang sangat mendesak dan memerlukan kontak atau nomor telepon, itu tidak apa-apa untuk diminta. Tapi kalau hanya untuk sekedar iseng agar kenalannya itu bisa lebih lanjut, lebih baik nanti ketika pertemuan kedua atau ketiga. Kalau pada pertama kali bertemu, lebih baik jangan dulu. Oke, terima kasih Sensei. Nah, itu Ya, penjelasannya ya. Dan kalau misalkan ada yang pengen ditanya-tanyain lagi, bisa ikut pertemuan selanjutnya atau bisa ya tanya ke sama-sama. ini ya, admin Subasa kayak gitu. Nanti bisa disampaikan ke Jian Sensei. Nah, ini karena waktunya sangat terbatas, jadi sekarang saya tutup untuk pertemuan hari ini tentang Jiko Shokai ya. Nanti akan Sensei, Jian Sensei share untuk materinya. Dan kalian semoga tidak bosan untuk mengikuti acara-acara Subasa yang selanjutnya ya. Nanti karena di waktu yang sama akan ada kegiatan yang sama dengan materi yang berbeda. Hari ini kita belajar tentang Jiko Shokai atau awal bertemu ya. Oke. Terima kasih sudah mengikuti acara Subasa 40 yang pertama. Otsukare sama Desta. Ayo, skore sama Desta. Oke. Mata Saya Raishu. ya, Mata Raisu juga. Oke, mari kita foto bersama. Jika berkenan bisa dinyalain untuk kameranya, teman-teman semua. Hai, oke, seperti Fauzi Sang, Irfan Sang. Hai,
Oke, Anan-sang. Oh ya, untuk Jian Sensei, share screen-nya bisa di stop Sensei. Oh iya. Oh. Baik, sudah. Bentar. Oke, sudah. Saya mulai ya. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamata, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mata. Bye-bye. Hai, otsukare sama deshita. Otsukare sama Arigatou deshita. gozaimasu. Hai. いえ、こちらまたこそ。いえ、どういたしまして。いやいえ、どういたしまして。Ini yang sebelah. Ini ada dia sensei juga, ada saya sensei. Otsukare sama deshita. Ketemu yokatta desu ne. Jika enggak kiri-kiri desu. Omedetou gozaimasu. Mata Raisu. Hai. そうですね。また来週も参加したいと思います。 Iya, ternyata 40 menit cepat sekali. Iya, tidak terasa sensei. Ya. Saya mohon pamit ya, Mbak. Terima kasih semuanya. Juga sensei. Terima kasih. Shirashimasu. Hai. Hai. Oke. Bye-bye.